Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, tidak biasa, amin. Puji Tuhan ya, atau biasa di luar. Ya, senang sekali bisa berjumpa kembali ya dengan jemaat dari Anugerah Church, baik yang ada di Storehouse maupun yang sedang menyaksikan melalui Facebook Live dari Anugerah Ministries. Hari ini saya berkesempatan membawakan firman Tuhan, tapi sebelumnya ya, saya ingin memberikan ministry update dikit ya. Karena seperti saudara ketahui bersama, saya sama Pastor Daniel sama James hari Senin kemarin ya, berangkat ke Pulau Sumba ya. Transit dulu di Bali 1 hari, lalu hari Selasanya mendarat di Pulau Sumba. Nah, ini ada foto-foto yang mau ditunjukkan. Apakah multimedianya siap ya? Ada banyak hal yang luar biasa yang Tuhan izinkan terjadi pada perjalanan kali ini saudara ya. Nah, ini dulu ini di kampung adat namanya Prai Ijing saudara ya. Jadi di backgroundnya saudara bisa lihat di situ ada rumah-rumah adat orang Sumba yang tinggi sekali atapnya terbuat dari alang-alang ya. Seperti itu. Nah, perjalanan ini saudara waktu dimulai cukup membingungkan karena waktu kami terbang dari Jakarta, James itu lagi demam ya. Mulai dari hari Minggu kan ya dia demamnya ya. Jadi waktu kami terbang itu harusnya hari itu hari kedua demam, harusnya diajak pergi ke dokter. Tapi kan nggak mungkin karena kami harus traveling ya. Jadi cuman diminumin obat penurun panas gitu kan, obat batuk karena memang ada batuk gitu ya. Nah, nyampe di Bali kita istirahat tuh nggak kemana-mana gitu kan dengan harapan demamnya James akan segera hilang gitu ya. Tapi ternyata keesokan harinya ketika kita harus terbang ke Sumba, sampai di Sumba itu masih demam saudara ya. Dan demamnya meningkat, jadi akhirnya begitu di Sumba kita langsung pergi ke dokter. Dan dokternya bilang karena itu sudah hari ketiga demam, maka seperti biasa harus periksa darah ya. Nah ketika diperiksa darah itu deg-degan juga saudara ya. Tapi puji Tuhannya ya ketika hasil periksa darah keluar ternyata James tidak ada tipes, tidak ada demam berdarah dan hasil darahnya bagus kecuali leukositnya aja rendah. Jadi ternyata dokter bilang memang ini karena flu aja, kena virus gitu saudara ya. Jadi puji Tuhan akhirnya kami bisa meneruskan pelayanan di sana ya dan pelayanannya bisa berhasil dengan baik ya. Berikutnya, nah ini adalah beberapa pelayanan yang kami lakukan ketika kami di Sumba. Yang pertama ini foto di kantor Bupati Sumba Tengah saudara ya. Jadi kami diberikan kesempatan berdua, saya dengan Pak Daniel diberikan kesempatan untuk membawakan seminar keluarga khusus buat para ASN. Dulu itu PNS, sekarang ganti ASN ya. Jadi aparat sipil negara ya. Kepada pejabat-pejabat di sana, ini yang di Sumba Tengah saudara ya. Dan responnya luar biasa sekali, banyak di antara mereka adalah pemirsa Good News Program. Jadi beberapa juga kami wawancara saudara ya untuk bisa ditayangkan nanti di Good News ya. Nah mereka menyambut dengan antusias. Yang ini 2 hari kemudian ya. Ini setelah hari raya Nyepi, jadi waktu Nyepi kami nggak pelayanan, jalan-jalan tadi. Tapi yang ini dengan Bapak Bupati Sumba Barat saudara ya, itu yang pakai yang di tengah itu dia Bapak Bupatinya ya. Dan menyambut kami dengan sangat luar biasa saudara ya. Ini seminarnya berlangsung di aula rapat mereka, diikuti oleh hampir 600 ASN saudara ya. Jadi banyak sekali semua diharuskan oleh Bapak Bupati ya untuk mendengarkan siraman rohani ini ya. Dan responnya juga sangat baik, sangat luar biasa saudara. Menurut mereka itu adalah kesempatan yang sangat langka karena jarang ada pengajaran-pengajaran tentang keluarga sampai di Sumba gitu saudara. Dan puji Tuhan kami mengucap syukur sama Tuhan buat kesempatan yang Tuhan beri ini karena sudah waktunya ya kita juga harus memperlengkapi bukan saja anak-anak Tuhan di gereja-gereja tapi juga para pejabat negara. Karena kalau tidak mereka karena pengabdian ya kadang-kadang suami istri sama-sama ASN atau polisi atau suaminya ada di Polri gitu. Jadi kalau tugas bisa terpisah untuk waktu yang lama gitu saudara ya. Jadi perlu untuk diperlengkapi. Ya berikutnya. Ya ini ketika Bapak Bupati memberikan pengarahan kepada kami sebelum seminar itu dilangsungkan. Puji Tuhan saudara ya. Kemudian juga ada peresmian Church Makeover yang ke-52 ya. Kemuliaan buat Tuhan Yesus saudara ya. Di GPDI Tiberias
di Wikarau, Sumba Barat. Oh ini kurang bagus ya foto-fotonya before after. Oke, berikutnya nanti saudara bisa lihat ya. Jadi bukan hanya gedung gerejanya yang kami benahin berikutnya, tapi juga rumahnya. Ini rumahnya setelah jadi. Awalnya rumahnya itu terbuat dari gedek ya atau sesek saudara ya. Jadi bukan tembok bangunan seperti itu. Nah ini dalam gedung gerejanya ketika kami resmikan sudah bagus. Berikutnya ya ini berfoto di depan gedung gereja bersama-sama dengan jemaat. Berikutnya ada foto lanjutan? Habis, oke. Ya, puji Tuhan saudara ya. Jadi di tempat ini kita semua akan dilatih untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Amin saudara. Ya, misi kita adalah membangun keluarga anugerah yang berdampak bagi komunitasnya. Jadi dengan saudara berada di sini, saudara juga turut andil ini ceritanya saudara dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan baik oleh Anugerah Ministries maupun Anugerah Church. Kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus, amin saudara. Ya, jadi itu kabar baik yang kami bawa dari Sumba. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kan bulan Maret ini kita sedang berada pada seri Spiritual Capital ya. Dan hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita dan berjudul Mengalami Kasih Bapa. Saudara kalau minggu lalu kita sudah mendengarkan Pak Hendro ya mengajarkan kepada kita tentang siapa kita, who am I ya kan. Nah minggu lalu siapa yang sudah belajar boleh lambaikan tangannya ya, yang minggu lalu sudah belajar ya who am I gitu ya, jadi supaya nggak kayak orang bingung, orang amnesia gitu kan ya. Kita lihat saudara bahwa minggu lalu Pastor Hendro sudah menjelaskan identitas kita itu jelas ya kan. Kemudian kita diciptakan dalam gambar dan rupanya Allah. Yang kedua Tuhan juga punya rencana buat hidup kita ya. Dan yang ketiga kita diberi talenta untuk kita gali, untuk kita temukan lalu kita kembangkan. Nah minggu ini kita akan belajar lanjutannya yaitu mengalami kasih Bapa. Lihat kanan kirinya bilang mengalami kasih Bapa. Atau tanya lagi, sudah pernah mengalami kasih Bapa belum? Ya, bagaimana dengan Anda yang di rumah yang sudah pernah mengalami kasih Bapa, boleh kasih jempol ya. Nah saudara, jadi kita tuh belajar bahwa ternyata kita ini bukan saja umat ciptaannya Tuhan. Tapi kita ini sudah dijadikan menjadi anak-anaknya. Lihat kanan kirinya bilang kita anak Tuhan loh, amin. Ya, jadi bukan cuman umat ciptaannya. Nah, namun ada bedanya. Kalau dalam perjanjian lama, cara manusia berhubungan dengan Tuhan itu masih seperti raja, ya Tuhan itu ibaratnya kayak raja yang memerintah, dengan kita ini hamba gitu saudara ya. Kalau salah dikit raja marah, salah dikit rajanya enggak berkenan, salah dikit dihukum sama raja ya. Enggak ada keintiman kalau hubungan antara raja dengan hamba itu ya. Yang ada itu rasa takut. Takut berbuat salah, takut berbuat dosa gitu, takut dihukum Tuhan, takut dikutuk gitu saudara ya. Tapi sekarang puji Tuhan karena kita hidup dalam perjanjian baru, setelah Tuhan Yesus lahir, setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit kembali menebus dosa kita semua ini sudah diangkat menjadi anak. Ada amin saudara ya. Jadi kita tidak lagi diperlakukan sebagai hamba melainkan sebagai anak. Tuhan Yesus sendiri pernah mengajarkan pada kita kalau berdoa itu seperti ini loh. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Bahasa Ibraninya dong, kan ada guru Ibrani kita di sini ya, Pak Kus ya kan. Avinu Sheba Shemayim, Yit Kadesh Shimka. Tavo Malkuteka. Ya udah, yang mau tahu lebih lanjut nanti stay setelah ibadah, jangan pulang. Kita belajar ngapalin doa Bapa kami dalam bahasa Ibrani, saudara ya. Nah, jadi poin yang pertama, kita diangkat jadi anaknya. Makanya kita bisa panggil Abba. Avinu itu dari Abba ya Pak ya, dari Abi gitu ya. Ya pokoknya gitulah saudara ya. Saudara, kita buka ayatnya ya, di screen juga sudah ada, Yohanes pasal yang pertama ayat 12 sampai 13 ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, bilang diberi kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah.
Bilang anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Amin saudara. Ini bicara tentang orang-orang Kristen yang lahir baru. Jadi ada bedanya orang-orang Kristen yang lahir, nanti menurut KTP mereka sudah Kristen. Tapi orang seperti ini pun harus mengalami kasih Bapa, harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin saudara, maka itu akan disebut lahir baru. Di mana hati kita dirubah, kita tidak lagi berpikir dengan paradigma yang lama saudara ya. Tapi kita akan berpikir dengan jelas bahwa dia itu adalah Bapa dan kita ini adalah anak-anaknya. Amin saudara ya. Nah masalahnya ada banyak bapa atau ayah di dunia ini, baik ayah jasmani maupun ayah rohani yang tidak bisa menjalankan perannya dengan baik. Sehingga hal itu mempengaruhi cara anak-anak berelasi dengan Bapa di sorga. Ya, padahal seorang ayah itu sebenarnya mempunyai peran yang sangat penting, yaitu untuk merepresentasikan Bapa di sorga. Contoh, kalau ayah jasmani janji tapi tidak pernah ditepati, maka akan sulit buat si anak ini untuk mempercayai janji-janjinya Tuhan. Karena dia berpikir, sama aja kayak bapak gua, ya kan? Kalau janji gak pernah ditepati, dia sulit untuk bisa percaya bahwa Bapa di surga itu pasti akan menepati janjinya. Ya, seperti itu saudara. Apalagi ketika anak ini bertumbuh dewasa, terus nanti ketemu dengan papa rohani gitu saudara ya, atau orang-orang yang dijadikan panutan secara rohani ya. Salahnya banyak orang adalah kemudian mengidolakan papa rohani atau panutan tersebut. Nah, namanya manusia tetap bisa jatuh dalam dosa gitu kan saudara. Jadi ketika panutan kita melakukan kesalahan, berbuat dosa, kita semua jadi kecewa. Nah, ketika kita kecewa, akan ada masanya lama-kelamaan anak yang seperti ini, cara pandangnya itu kemudian salah terhadap Bapa di sorga. Karena dia sudah banyak dikecewakan, baik oleh bapak jasmaninya maupun oleh bapak rohaninya. Nah, bapak-bapak di tempat ini boleh angkat tangan dengan hormat. Bapak-bapak di tempat ini angkat tangan ya. Anda mempunyai peran yang sangat penting. Bukan hanya dalam kehidupan anak-anak bapak-bapak sekalian secara jasmani, tapi juga anak-anak rohani. Ada amin Bapak Ibu sekalian ya. Nah, seperti itu. Padahal saudara, kalau anak ini punya hubungan yang baik dengan ayahnya, itu akan beda ya. Anak yang punya hubungan yang baik sama ayahnya, dia bisa bermanja sama ayahnya. Contoh James. James itu kalau pulang sekolah sudah dipesenin sama Pastor Daniel harus cari papanya. Kalau papanya ada di kantor, dia harus pergi ke kantor ya. Untuk menyapa gitu saudara ya. Kan kangen dari berangkat sekolah pagi jam 7:30, pulangnya jam 2 gitu ya. Papanya kangen gitu saudara. Jadi pokoknya kalau pulang sekolah harus cari Dedi. Kalau Dedi di rumah ya ketemu Dedi di rumah. Kalau Dedi ada di kantor kamu harus ke kantor. Saudara tahu seringkali apalagi kalau hari Senin ya di kantor Anugerah Ministries itu kita kan ada rapat ya, ada meeting ya. Untuk membicarakan apa saja yang akan kita lakukan dalam 1 minggu ke depan. Nah, seringkali kita tuh sedang meeting, sedang tegang, sedang membicarakan rencana, sedang bicara tentang nanti syuting ya kan. Apa yang akan kita buat, narasumbernya siapa, topiknya apa. Tiba-tiba James masuk, gak pakai ketok pintu, saudara langsung, Dedi! Lari ke Dedinya, dipeluk Dedinya. Ya. Nah, itu bedanya antara hamba dengan anak. Kalau hamba enggak berani kayak gitu saudara. Kalau hamba harus ketok pintu dulu. Permisi Pak, maaf mengganggu gitu saudara ya. Tapi kalau anak itu bisa dengan sembarangan dia masuk aja, main masuk. Dan dedinya juga enggak marah. Karena apa? Karena punya hubungan yang dekat sama anaknya. Oh ini anak yang dikasih kok kangen sudah berapa 7 jam nggak ketemu gitu, ingin memeluk ya kan, ingin mencium. Nanti ditanya. Jadi di tengah-tengah meeting itu bisa berhenti sejenak ya kan, untuk
James ini dipeluk sama papanya, ya kan? Lalu nanti ditanya, bagaimana sekolahnya hari ini? Baik, apa? Tadi ulangan enggak? Ulangannya bisa enggak gitu saudara ya? Lalu kalau sudah, oke, James pulang dulu ya, James makan atau James ganti baju, James pergi les gitu saudara ya. Lalu baru meetingnya itu bisa berlanjut. Itu kalau anak saudara. Apakah kita sudah punya hubungan yang dekat seperti itu dengan Bapa di surga? Amin. Mungkin Bapa di surga lagi meeting sama malaikat-malaikat, lagi membicarakan hal-hal yang penting karena planet yang ini hampir bertabrakan sama planet yang lain, harus diselamatkan atau apa gitu loh saudara ya, pakai imajinasi dikit ya kan, kayak film-film superhero gitu kan saudara ya. Langsung kita main masuk aja Papa gitu kan saudara, karena kita lagi berdoa sama Tuhan gitu kan. Dan kadang-kadang kasih surprise sama Tuhan. Kalau berdoa itu jangan kasih daftar yang panjang, Tuhan aku perlu ini, perlu itu, perlu bayar tagihan Tuhan, cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan motor ya kan. Semua bon-bonnya ditagihkan ke Tuhan gitu. Bisa gak sewaktu-waktu jadi anak yang kasih surprise sama Bapa di surga. Datang itu hanya untuk bilang, I love you Daddy. Aku mengasihimu Bapa. Hari ini aku enggak minta apa-apa. Amin saudara, ya, karena itu benar-benar akan bisa menyentuh hati Bapa kita di surga. Amin, yang mau katakan amin, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Nah, anak yang punya hubungan yang dekat dengan orang tuanya, dengan bapaknya, dia waktu dipeluk bisa mendengarkan detak jantung ayahnya, mengerti apa yang menjadi kehendak ayahnya, tidak berpikiran buruk tentang ayahnya, bisa terbuka, menceritakan isi hatinya kepada ayahnya, dan percaya sama omongan ayahnya, tidak diragukan omongan dari ayahnya. Ya, itu poin yang pertama, kita dijadikan anak. Kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah Bapa di sorga sangat mengasihi kita. Siapa yang percaya Bapa di surga mengasihi kita, lambaikan tangan, amin. Bukan cuma mengasihi tapi sangat mengasihi kita. Kalau ayah jasmanimu tidak baik atau mungkin ada beberapa orang yang ayah jasmaninya sudah meninggal saudara ya. Beberapa orang tidak seberuntung yang lain ketika masih kecil ayahnya sudah meninggal. Jadi tidak pernah mengenal ayahnya, tidak pernah merasakan kasih dari seorang ayah ya. Saudara, jangan merasa menjadi anak yatim. Ingat, kita itu punya Bapa di sorga yang sangat mengasihi kita. Yang percaya katakan amin. Kita buka ayatnya, Mazmur 68 ayat yang ke-6 ya. Di screen sudah ada saudara. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Amin saudara. Tapi saya suka baca yang versi bahasa Indonesianya. Karena kalau anak yatim itu kan konotasinya adalah anak-anak yang ayahnya sudah meninggal gitu saudara ya. Tapi kalau dalam versi bahasa Inggris dari ESV version of the Bible, di situ dikatakan apa saudara? Father of the fatherless and protector of widows is God in his holy habitation ya. Jadi kita lihat father of the fatherless, bahwa dia itu adalah bapa dari orang-orang yang tidak punya bapa. Jadi bukan saja yang ditinggal mati, karena di dunia yang modern ini kadang bapaknya enggak mati, tapi pergi lagi digondol wewe gombel misalnya gitu saudara ya. Lagi pergi mengejar kesenangan dunia, lupa sama istri, lupa sama anak-anak, lupa pulang ke rumah gitu. Tak tahu arah jalan pulang gitulah saudara kira-kira ya. Nah ada juga bapak-bapak yang mungkin tidak bertanggung jawab, bapak-bapak yang tidak bisa memainkan perannya sebagai ayah. Jadi anak ini bertumbuh kembang tanpa figur ayah yang baik. Nah termasuk untuk anak-anak yang seperti itu. Ya ada juga kadang-kadang bapaknya ada secara fisik di rumah, tapi absent father. Tidak pernah ingin tahu keadaan anak-anaknya, tidak pernah tanya sama anak-anaknya gimana kabar kamu, apa kesulitan kamu. Tidak pernah mau tahu, mendengarkan curahan isi hati anak-anaknya saudara ya. Jadi kepada anak-anak yang seperti itu pun, dia menjadi bapa buat kita. Amin saudara, ya. Saudara, atau itu tadi kalau kita ngomong bapak-bapak yang tidak baik. Tapi ada juga bapak-bapak jasmani yang baik, yang mengasihi anak-anaknya. Ayah yang baik rela berkorban buat anak-anaknya. Ayah itu identik dengan pekerja keras. Tidak banyak bicara, tapi bertanggung jawab, mencari nafkah. Kalaupun kau mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Ya, oh, ini penting
penting saudara diajarkan. Karena kadang-kadang saya tidak tahu kenapa ya, tapi ada orang laki yang kadang-kadang tidak mengerti tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dan itu nanti bisa dijadikan menjadi alasan kasus di mana seorang istri menuntut cerai suaminya di pengadilan dengan alasan tidak dinafkahi. Itu saudara harus tahu. Ya, secara hukum di Indonesia itu diterima oleh pengadilan alasan yang seperti itu. Ya. Nah, saudara, kalaupun misalnya kita punya ayah jasmani yang baik di dunia ini, ingat, Bapa di sorga jauh lebih baik dari ayah jasmani manapun juga. Ada amin saudara? Mau buktinya? Kita lihat ayat berikutnya. Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Ya, ini ayat sudah terkenal sekali, kita sudah hafal semuanya saudara. Kita baca bersama-sama Yohanes 3 ayat 16, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Bapa di sorga itu rela loh mengorbankan putranya yang tunggal demi saudara dan saya, supaya Yesus menjadi yang sulung di antara kita, anak-anak yang lain. Amin saudara ya. Jadi itu pengorbanan yang luar biasa. Bagaimana Tuhan Yesus dikorbankan di atas kayu salib demi menebus saudara dan saya. Karena cintanya Bapa kepada saudara dan saya. Dia korbankan anaknya yang tunggal supaya kita semua beroleh keselamatan. Yang percaya katakan amin, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, terus kemudian saudara pikir kalau kita sudah menerima keselamatan, kita sudah mengenal Bapa, kita dijadikan anak. Lalu saudara pikir Bapa akan diam begitu saja? Oh tidak saudara, kasih Bapa tidak berhenti hanya ketika Yesus mati di atas kayu salib. Tidak berhenti ketika Yesus bangkit. Tapi kasih Bapa itu berlangsung terus dalam setiap dekade, dalam setiap detik perjalanan hidup kita. Amin saudara. Hanya karena kita sudah terima keselamatan, sudah jadi orang Kristen, sudah dibaptis, sudah lahir baru. Bukan berarti kasih Bapa berhenti sampai sana. Tapi Bapa mau peduli sama setiap aspek kehidupan kita. Mau terlibat dalam setiap urusan kita. Ada amin saudara. Itu kalau kita melibatkan dia saudara ya. Karena itu ada ayat juga yang bilang betapa besar, betapa lebar, betapa luas, tinggi, dalam kasihnya Bapa tidak bisa kita selami. Amin saudara ya. Anda begitu dikasihi oleh Bapa di sorga. Roma 8 ayat 32. Buat Anda yang hari ini masih berdoa, masih menunggu jawaban doa, menunggu mujizat dari Tuhan. Ayat ini untuk Anda. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Amin saudara. Kalau putranya yang tunggal saja, Bapak rela korbankan buat saudara dan saya. Apa sih yang tidak akan dikasih oleh Bapa di sorga buat kita? Amin saudara. Ya. Tapi tentu kita perlu memperbaiki diri, ya. Kita perlu persiapkan diri kita supaya siap menerima penggenapan janji-janjinya Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita siap menerima mujizat itu. Ada amin saudara. Kan ada orang tuh yang berdoa, Tuhan aku kepengen kaya Tuhan. Gitu kan ya. Andai Tuhan aku bisa punya uang berapa M gitu kan saudara ya. Hutangku semua lunas, hidupku akan lancar, usaha lancar. Gitu. Bisa memuliakan nama Tuhan gitu kan. Tapi Tuhan tuh lebih tahu persiapan hati kita, persiapan diri kita. Kalau Tuhan menganggap belum siap anak ini, enggak dikasih saudara. Karena apa? Jangan-jangan kalau diizinkan terjadi, kemudian beneran dapat berapa M, lalu ujung-ujungnya apa? Cari istri baru gitu kan saudara ya. Karena kalau dulu enggak punya duit, enggak bisa cari istri baru, satu aja susah kasih makan gitu kan saudara ya. Tapi kalau sekarang duitnya banyak, jadi banyak pilihan. Lalu kemudian mulai itu ada aja hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan yang dia lakukan karena dia uangnya sudah banyak. Nah, ya kan? Jadi kadang-kadang
Kalau kita pernah tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa sih sampai sekarang saya itu masih levelnya segini-gini aja Tuhan. Keuangan saya kok nggak ada terobosan. Persiapkan dirimu, mungkin kamu tidak siap. Karena kalau waktunya tiba dan mentalmu sudah siap, Tuhan tidak akan menahan pemberian yang baik buat anak-anaknya. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Bapa di sorga. Haleluya. Nah jadi saudara, kalau Anda menyadari hari ini bahwa kasih Bapa itu begitu luar biasa buat kita semua. Jangan percaya kalau ada yang bilang sakit penyakit itu dari Tuhan. Sakit penyakit itu saudara jelas dari iblis akibat dosa. Ada amin saudara. Bapa yang baik tidak pernah menghukum anak-anaknya dengan cara dikasih penyakit saudara. Sakit penyakit tidak berasal dari Bapa di sorga. Buktinya apa? Di sorga loh enggak ada sakit penyakit. Amin saudara. Ya, tapi manusia bisa sakit karena konsekuensi dari misalnya kurang istirahat, ya kan? Atau tidak menjaga tubuhnya dengan baik, tidak menjaga alam dengan baik, salah makan, ya kan saudara? Nah, kalau misalkan ada di antara Anda yang sakit, baik yang di storehouse maupun yang sedang menonton secara online, ya kan? Percayalah bahwa oleh bilur-bilur Yesus, engkau telah sembuh. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus saudara. Amin. Jangan juga percaya kalau ada yang bilang bahwa malapetaka, bencana itu datang dari Tuhan. Ya, itu terjadi karena kamu melakukan suatu kesalahan. Makanya kamu dihukum oleh Tuhan. Ya. Kalau posisimu anak, Bapa yang baik itu akan menghindarkan yang namanya malapetaka, bencana supaya tidak menimpamu. Yang percaya katakan amin saudara. Ya, iblislah yang melemparkan sakit penyakit, bencana, malapetaka, kehancuran dalam hidupmu. Kalaupun ada masanya, Bapa itu mengizinkan hal itu terjadi dalam hidupmu. Percayalah bahwa itu hanya untuk sementara waktu. Untuk menguji kemurnian imanmu. Karena Bapa ingin kamu itu naik level imannya. Amin saudara. Mengenal dia dengan lebih lagi. Percaya penuh kepadanya. Percayalah saudara bahwa masa-masa sulit yang kau hadapi hari ini. Tujuan akhirnya adalah untuk mendatangkan kebaikan. Yang percaya katakan amin. Lihat kanan kirinya bilang untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, saya akan memberikan sedikit kesaksian ya. Bagaimana saya pun tumbuh dewasa tanpa figur seorang ayah. Ayah saya pergi meninggalkan rumah ketika saya masih kecil, meninggalkan ibu dan adik-adik saya dan saya. Saudara, gak mudah untuk bertumbuh dewasa tanpa figur ayah. Ya, kadang hati rasa kecewa, kadang hati merasa tertolak. Tapi kemudian saya ingat betul ketika usia saya 13 tahun. Saya pertama datang ke gereja karena diajak teman. Di situ saya mendengarkan lagu-lagu pujian tahun 1989. Jadi lagu-lagu jadul. Ayo ngaku yang belum lahir siapa 1989. Berarti kalian gak tahu lagu-lagu ini gitu ya. Saudara kasih lagu-lagu yang berbicara tentang kasih dari surga. Yang berbicara tentang Bapa surgawi. Saudara tahu saya duduk itu di barisan yang paling belakang gitu kan. Karena malu juga gitu kan. Gak tahu harus bagaimana gitu. Tapi saya dilawat Roh Kudus habis-habisan saudara. Saya menangis dan menangis sampai jelek saudara. Untungnya waktu itu belum make up-an. Nggak pakai maskara ya kan. Karena kalau nangis sampai ingusan gitu semua. Wah itu bisa hitam semua maskara luntur saudara ya kan. Saudara hari itu barulah saya tahu. Bahwa Bapa di sorga itu nggak pernah ninggalin saya. Kalaupun ayah jasmani saya meninggalkan saya, ada Bapa di sorga yang peduli terhadap saya. Yang menunggu saya balik pulang. Yang membuka tangannya dengan lebar. Yang merangkul saya saudara. Dia tidak pernah tinggalkan saya. Tidak pernah membiarkan saya bergumul sendirian.
Kapanpun saya perlu, cuma tinggal doa. 7 hari dalam seminggu, 24 jam dalam sehari. He's always available. Dia itu selalu ada. Amin saudara. Nah untuk itu saya mau ajak jemaat di sini nyanyi lagu Bapa Surgawi. Coba ayo belajar lagu tahun 89 saudara. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Kecil aja, kecil. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Nyanyikan Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Katakan semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Hari itu di tahun 1989 saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, cinta sejati saya yang tidak pernah mengecewakan saya. Saya berjumpa dengan kasih Bapa, dengan Bapa di sorga. Barulah saya mengerti, saya itu berharga, mulia di mata Tuhan. Barulah saya itu mengerti, Tuhan itu punya rencana yang besar buat hidup saya. Saking besarnya iblis gak suka, makanya mau dihancurin saudara. Kalau saudara hari ini mengalami banyak pergumulan, saudara tidak mengerti kenapa hidup sesusah ini. Kalau saudara tidak punya tempat untuk mengadu, hari ini sadarilah semua yang terjadi dalam hidupmu, Bapa tidak pernah meninggalkanmu. Engkau dicinta, engkau disertai. Mujizat terbesar yang bisa kita terima dalam hidup ini bukan ketika orang sakit sembuh, bukan ketika kita gak punya duit lalu dibikin jadi kaya. Mujizat yang terbesar dalam hidup ini adalah kita tidak pernah ditinggalkan. Walaupun melewati lembah kekelaman, melewati masa-masa sukar,
Tuhan ada di sana bersama-sama dengan kita. Makanya kalaupun kita melewati badai, kita bisa merasa tenang. Hati kita bisa merasa tenang karena kita tahu di kapal kita ada Tuhan Yesus. Kapal kita tidak akan karam. Ada amin saudara. Karena kita tahu Tuhan Yesus sanggup menghardik badai. Dan badai itu akan berlalu. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Amin. Saudara ketahuilah, kasih Bapa itu begitu besar buat hidup kita. Dia punya rencana yang indah buat hidupmu. Kalaupun hari ini engkau masih belum tahu harus bagaimana kelanjutan jalan cerita dari hidupmu. Engkau masih belum tahu bagaimana menyambung hidup. Percaya, beriman, Bapa di surga punya kehendak yang terbaik untuk hidupmu. Yang percaya katakan amin, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga. Ya, poin yang ketiga, kita diberi roh anaknya. Lihat kanan kirinya bilang kita diberi roh anaknya. Kita buka Alkitab Galatia pasal yang keempat, ayat 6 sampai 7. Galatia pasal yang keempat, ayat 6 sampai 7, di screen sudah ada. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abah, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Amin saudara. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus, buat Bapa di sorga. Jadi saudara, bukan saja kita diangkat jadi anaknya, dia menjadi Bapa buat kita yang sangat mengasihi kita. Karena kalau kita tahu kita anak angkat, ya contoh anak-anak yang diadopsi sama orang tuanya gitu saudara ya. Suatu ketika anak adopsi ini tumbuh dewasa dan kalau dia menemukan kebenaran bahwa dirinya adalah anak adopsi, itu langsung terjadi kesenjangan saudara. Langsung terjadi gap. Dan kebanyakan anak-anak adopsi itu selalu akan mau mencari orang tua jasmaninya di mana gitu saudara. Ingin tahu orang tua kandungnya itu ada di mana gitu saudara ya. Nah, dalam kasus kita dijadikan anak oleh Bapa di surga itu beda. Kita bukan diadopsi begitu saja. Karena kalau kita cuma diadopsi kita tetap akan merasa minder. Sebenarnya gue sih bukan anak kandung. Loh, masih bisa gitu saudara. Sebenarnya gue cuma anak adopsi. Loh gitu saudara ya. Masih ada perasaan minder. Tapi ada satu hal lebih yang Bapa di surga lakukan ketika dia angkat kita jadi anaknya. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia taruh roh anaknya. Roh Tuhan Yesus, Roh Kudus itu ditaruh dalam hati kita. Sehingga sekarang ini kita menjadi ciptaan yang baru. Bukan manusia yang dilahirkan karena keinginan daging mama sama papa kita. Karena mereka endohoi makanya kita lahir. Bukan itu saudara. Ya, tapi karena Bapa di sorga menaruh roh anaknya ke dalam hati kita. Sehingga ketika kita manggil Abah, Bapa, itu seluruh sel dalam tubuh kita meneriakkan hal yang sama. Abah, Bapa. Kita bisa merasakan kasih Bapa sampai ke sel-sel yang terkecil dalam tubuh kita. Tidak ada perasaan minder, tidak ada rasa saya kan cuma anak angkat, saya kan cuma anak adopsi. Tidak ada seperti itu saudara. Karena sudah ditaruhnya roh anaknya dalam hati kita. Amin saudara. Kita bisa menjadi seperti Tuhan Yesus. Amin saudara. Ya, betapa luar biasanya Bapa di sorga. Berikan tepuk tangan buat dia saudara ya. Dan nanti ada poin yang berikutnya itu seru juga saudara ya. Bagaimana kita dijadikan ahli waris. Jadi saudara, di sini saya ingin clearkan dulu satu hal. Kadang kita bingung gitu ya, sebenarnya kita ini anak apa hamba Tuhan sih? Iya kan? Kita sebenarnya anak Tuhan apa hamba Tuhan? Ayo coba diskusi. Hah? Anak. Tapi kan ada istilah tuh kalau orang-orang melayani Tuhan, ya kan, memberikan hidupnya untuk pelayanan full time, lalu dipanggilnya apa? Hamba Tuhan. Jadi kadang-kadang bingung, gue ini anak apa hamba sih? Yang benar yang mana gitu kan saudara? Saudara jangan bingung.
Identitasmu, jati dirimu yang sebenarnya itu adalah anaknya Bapa di sorga. Amin saudara. Tapi namanya anak, kadang-kadang juga harus melakukan pekerjaan-pekerjaan bapaknya. Ya kan Bapak kita punya ladang banyak tuh, ladang pelayanan, ladang jiwa-jiwa yang harus kita tuai saudara. Nah ketika kita turun ke ladang, posisi kita, fungsi kita, jabatan kita itu adalah sebagai hamba Tuhan. Ketika kita melayani sesama, fungsi kita adalah sebagai hamba. Contoh supaya nggak bingung. Kadang kita jumpai kan ada perusahaan yang besar, entah satu keluarga punya pabrik yang besar banget gitu kan ya. Nah papanya punya anak-anak yang membantu dia di pabrik. Nah kalau kita sudah bilang perusahaan yang besar, nggak bisa kalau misalnya mau membuat keputusan, lalu papanya sudah memutuskan A, terus anaknya bilang, enggak, aku nggak mau melakukan itu. Kenapa? Gua nggak setuju Pak. Wah kacau perusahaannya. Ya kan saudara? Kalau bapaknya sudah bikin satu keputusan untuk perusahaan, maka seluruh jajaran dalam perusahaan itu, baik pegawai, baik direktur, baik anak sendiri harus taat kepada keputusan yang dibuat oleh bapaknya. Benar saudara? Jadi kalau di rumah, benar dia adalah anak. Dia bisa bercengkrama, dia bisa santai sama bapaknya, bisa ngobrol. Tapi kalau di kantor, dia pun harus menghargai bapaknya sebagai pimpinan perusahaan. Ngerti kan saudara ya? Jadi saya harap ini cukup jelas, jangan bingung lagi sebenarnya saya ini anak atau hamba gitu. Ya, status identitas jelas anak. Tapi ketika melakukan pekerjaannya Bapa di sorga, maka kita menjadi hamba gitu loh saudara ya. Nah, jadi saudara, sebelum lanjut ya, saya mau ajak kita nyanyi lagi satu lagu. Wah, soalnya kan gini saudara, saya itu nyoba kepengen gitu, stand up comedy gitu kan. Jadi kalau lagi khotbah biar rame gitu, saya lemparkan candaan sedikit di sini, candaan sedikit di sana kayak Pak Hendro gitu kan, semua langsung ger gitu kan. Jadi suasananya seger gitu kan saudara ya. Jadi nggak ada yang ngantuk. Tapi ternyata mohon maaf, saya itu nggak terlalu bakat untuk kasih lelucon gitu. Seringkali kalau saya kasih lelucon jemaatnya tuh enggak ada yang ketawa saudara ya. Saya sampai bingung sendiri garuk-garuk kepala. Mereka itu baru ketawa kalau saya melakukan kesalahan. Jadi misalnya saya itu salah ngomong gitu, baru dianggap lucu-lucu gitu kan. Baru mereka tuh ketawa. Nanti saya juga bingung loh, mereka kok ketawa kenapa ya? Nanti kalau saya sudah turun baru ada yang bilang, Bu tadi bagus Bu itu akhirnya ibu berhasil. Stand up comedy tadi tuh lucu banget. Yang mana? Saya bilang apa? Oh ternyata salah gitu loh saudara. Ternyata kalau salah baru lucu gitu saudara ya. Kalau lelucon yang disengaja malah enggak lucu gitu. Ya udahlah karena itu kita ajak nyanyi aja. Ya siapa tahu lebih berhasil kalau nyanyi gitu kan ya. Nah satu lagu lagi. Ini masih dari tahun 1980-an saudara ya. Lagu ini berjudul Kasih dari Surga. Saya ajak jemaat nyanyi bersama-sama. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Sekali lagi kasih dari sorga. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku.
membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Sekali lagi, mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir masuk ke dalam hati kita, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Saudara, ketika kasih Bapa mengalir dalam hidup kita, itu kalau ada luka-luka dalam hati kita yang mungkin disebabkan oleh masa lalu, disebabkan oleh papa duniawi kita, disebabkan oleh orang lain, itu semua bisa dibalut luka-luka itu, saudara. Sehingga kita nggak lagi broken heart, amin saudara. Hati kita dibuat utuh kembali oleh Bapa di sorga, amin saudara. Hanya kasih Tuhan yang bisa melakukan itu. Kita akan dibuat menjadi orang yang utuh kembali. Shalom itu artinya nothing is broken. Shalom itu artinya tidak ada yang retak, tidak ada yang hancur. Engkau utuh dalam nama Yesus. Yang percaya engkau utuh, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Dan poin yang terakhir saudara ya, ketika kita sudah diberikan roh anaknya, lalu kita dijadikan ahli waris kerajaan sorga. Bilang ahli waris. Ngomong sama kanan kirinya agak sombong dikit, gua ahli waris gitu saudara ya. Karena apa? Karena di dunia ini ternyata banyak juga anak-anak yang tidak menerima warisan dari orang tuanya ya. Mungkin karena faktor ekonomi tidak ada yang bisa ditinggalkan sebagai warisan ya. Malah beberapa bapak kalau meninggalkan warisan hutang ya kan saudara ya. Yang kemudian harus dibayar oleh anak cucunya, hutang yang banyak. Saudara, padahal kalau jujur bicara setiap orang itu pengen dapat warisan. Benar apa enggak? Ayo ada jemaat yang jujur enggak di tempat ini? Yang pengen dapat warisan boleh lihat tangannya? Ya, pengen semua orang. Coba yang nonton online kalau Anda pengen dapat warisan kasih jempol yang banyak ya. Nah, saudara, paling tidak ya kalau kita menjadi orang tua, kalau tidak bisa meninggalkan warisan harta buat anak-anak, paling tidak berikanlah warisan nama baik. Nilai-nilai kehidupan yang luhur. Legacy yang bisa diteruskan perjuangannya oleh anak-anak kita. Amin saudara. Kalau sudah tidak ninggalin harta, ninggalin nama buruk sehingga orang masyarakat mengecam anak-anaknya juga tidak baik. Wah itu repot saudara ya. Kalau bahasa Hokiannya caklak gitu saudara ya. Celaka itu tepok jidat saudara ya. Nah saudara, tapi janganlah engkau gelisah. Kalaupun orang tua duniamu tidak bisa meninggalkan warisan buat engkau. Roma 8 ayat 17 berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yang percaya katakan amin, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus saudara. Jadi saudara, bukan hanya engkau diangkat jadi anak, bukan hanya Bapa di sorga sangat mengasihimu, bukan hanya engkau dikasih roh anaknya dalam hatimu, bukan hanya itu, tapi engkau juga dijadikan ahli waris kerajaan sorga. Suatu hari kelak
kita akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Amin saudara. Dalam kerajaan yang kekal kita akan memerintah. Mungkin memerintah galaksi-galaksi ya nggak tahu saudara ya kan. Maaf, apakah kehidupan hanya ada di bumi? Ya belum tentu. Karena belum semua galaksi kita kelilingi. Benar saudara ya. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Itu adalah janji firman Tuhan. Saudara, Bapa mau kita ini mewarisi janji-janjinya. Kalau kita bicara tentang isi Alkitab, itu semuanya adalah tentang janji-janji Tuhan. Ada amin saudara? Ya, yang kita harus aminkan saudara. Dan kita harus percaya bahwa kita ini mewarisi janji-janji tersebut. Dan berhak, katakan berhak. Kalau ahli waris berhak saudara. Kalau ahli waris apalagi namanya dicatat oleh notaris di akte warisan ya. Kalau bapakmu sebelum meninggal menuliskan namamu di akte warisan, engkau berhak. Katakan berhak. Dan ini sudah ditulis hitam di atas putih. Sudah ditulis di Alkitab sebagai janji Bapa di surga buat kita. Dimeteraikan oleh darah Yesus. Kita berhak menerima penggenapan janji-janji tersebut. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus saudara. Apapun yang dijanjikan oleh Tuhan dalam hidupmu. Jangan lagi berpikir, mana mungkin. Usia saya sudah berapa. Sepertinya bukan untuk saya. Mungkin nanti dalam hidup anak saya. Jangan berpikir seperti itu saudara. Percayalah bahwa engkau pun berhak menerima penggenapan janji-janji tersebut. Amin. Saya tidak tahu janji-janji apa yang belum digenapi oleh Tuhan dalam hidup saudara. Tapi kalaupun ada, mari kita sama-sama percaya. Dia Bapa yang baik. Semua pemberian yang baik berasal dari Bapa di surga. Amin. Kita lihat slide berikutnya. Yang ini dari Pak Hengki saudara ya. Nah, untuk hari ini ya spesial dari Pak Hengki, formulanya adalah Galilea saudara ya. The Amazing Love of God. Galilea ini apa saudara? Ini Danau Galilea saudara ya. Singkatannya God's Amazing Love is life for everyone to experience. Artinya apa saudara? Kasih Tuhan yang luar biasa itu adalah kehidupan untuk semua orang bisa mengalaminya. Amin saudara. Ya, kenapa dipilih Danau Galilea? Karena Danau Galilea itu memberi kehidupan. Airnya mengalir, gak mampet saudara. Kenapa Pak Hengki tidak milih Laut Mati saudara? Karena Laut Mati tidak ada kehidupan saudara ya. Airnya tidak mengalir, ikan aja mati di sana. Karena kandungan garam terlalu tinggi. Artinya apa juga? Saudara, kalau kita menerima berkat Tuhan ingat ya, harus jadi saluran. Kalau salurannya mampet nanti jadi laut mati saudara ya. Tapi kalau Danau Galilea itu mengalir tuh kan digambarkan sama Pak Engki ya. Dari atas turun ke bawah gitu saudara. Nanti muaranya terakhir di laut mati gitu. Jadi mengalir saudara. Karena airnya mengalir ada kehidupan. Amin saudara. Jadi kasih Bapa di sorga itu memberikan kehidupan kepada semua orang untuk dialami. Saya undang saudara bangkit berdiri.